Ayanu wedem sarum Yadbuatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita ampapuham apa-apa-sambhawa rahimam pundaria kaksip sabahya abiyantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Warga Pesanggaran tunggu sosialisasi teknologi PSEL Denpasaraya. Penataan pertokoan Jalan Sulawesi akan dimulai awal Juni. Pengerjaan bertahap dengan kawasan heritage. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukodankarang, inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya mendapat penolakan dari warga Pesanggaran dengan adanya pemasangan spanduk di lokasi rencana PSEL. Warga kini masih menunggu dan ingin melihat sosialisasi teknologi seperti apa yang digunakan sebelum menentukan sikap. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya hingga kini masih menjadi perhatian warga Pesanggaran Denpasar Selatan. Sebelumnya penolakan sempat muncul dari masyarakat dengan pemasangan spanduk di sekitar lokasi proyek. Namun saat ini warga memilih menunggu sambil meminta penjelasan lebih lanjut terkait teknologi yang akan digunakan dalam pengolahan sampah tersebut. Berdasarkan rilis ke media Bali Post, Kepala Lingkungan Banjar Pesanggaran, Putu Sucipta mengatakan, pada prinsipnya keberatan warga muncul karena lokasi pembangunan di lahan milik Pelindo dinilai terlalu dekat dengan kawasan tempat pemelatihan masyarakat. Dalam konsultasi publik yang digelar sebelumnya, warga sempat meminta agar lokasi proyek digeser ke arah timur mendekati kawasan Tahura. Namun usulan tersebut disebut tidak memungkinkan karena berbenturan dengan aturan lingkungan hidup. Sucipta menambahkan masyarakat memahami proyek tersebut bertujuan untuk kepentingan yang lebih besar, khususnya mengatasi persoalan sampah di Denpasar dan Badung. Namun warga juga berharap teknologi yang digunakan benar-benar aman dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan maupun aktivitas adat masyarakat sekitar. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giriprasta menegaskan proyek PSEL Denpasaraya tetap dilanjutkan karena merupakan program strategis pemerintah pusat dalam penanganan sampah di Bali. Menurut Giriprasta, kerjasama proyek tersebut telah rampung dan kini tinggal memasuki tahap pembangunan. Ia meminta seluruh pihak mendukung keberadaan PSEL sebagai solusi jangka panjang persoalan sampah di Bali. PSEL ini sekali lagi, ini sama sekali tidak menimbun sampah. Pengolahan sampah dari energi listrik ini merupakan pabrik. Sampah yang masuk itu, pagi masuk, sore sudah selesai. Dan bahkan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Cuman kita sekarang harus bersabar kaitannya dengan pembangunan nanti. Bahkan di antara daripada pulau yang paling siap yang pertama itu ya Bali. Dan semoga nanti ke depan dengan PSEL ini selesai, Bali ini bisa dijadikan salah satu role model di tingkat nasional. Rencananya groundbreaking proyek PSEL dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli tahun 2026 dengan target operasional pada akhir 2027 mendatang. Fasilitas ini nantinya diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.200 ton sampah per hari dari wilayah Denpasar dan Badung. Winata, Bali TV. Kota Denpasar, Bali resmi ditunjuk menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan rapat kerja Komisariat Wilayah 4 ke-21 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2026. Pertemuan bergengsi yang diikuti oleh 13 pemerintah kota ini mengusung tema kolaborasi Kota Harmoni Nusantara dan berpusat di kawasan Sanur dan beberapa titik strategis lainnya. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara selaku tuan rumah dan juga Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI menyampaikan Rakerwil kali ini menjadi momentum penting bagi kota-kota di wilayah peserta untuk saling bersinergi dan berbagi sumber daya demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kolaborasi bukanlah pilihan melainkan keniscayaan. Di era yang penuh kompleksitas ini, tidak ada satu kota pun yang mampu berkembang optimal secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi, berbagi sumber daya, dan saling menguatkan antar kota, agar tujuan bersama mewujudkan masyarakat kota yang sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing dapat diraih bersama. Sementara Wali Kota Malang Wahyu Hidayat selaku Ketua Komwil 4 APEKSI periode 2025-2028 dalam sambutannya juga menjabarkan dalam sidang pleno sejumlah isu strategis nasional tahun 2026 dibahas secara cermat, diantaranya adalah menyikapi potensi pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD hingga 20%. Selain itu, para kepala daerah juga mengantisipasi kebijakan batas belanja pegawai maksimal 30% dari APBD yang akan berlaku penuh pada tahun 2027 tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Isu krusial lainnya yang menjadi sorotan adalah
penyelesaian tenaga honorer menjadi P3K, termasuk mendorong pemerintah pusat agar menyesuaikan dana alokasi umum atau DAU. Tidak hanya masalah fiskal, forum ini juga menyamakan pandangan terhadap isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, mitigasi krisis air hingga tata kelola digital melalui implementasi SIPDRI. Menunjukkan bagaimana kita menukarkan ide dan gagasan yang kita miliki sehingga kita bisa mencarikan suatu rumusan yang strategis di dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi bersama. Izin kami sampaikan, ini mumpung izin Pak Alvis, mumpung dapat menyampaikan aspirasi ini, saya juga menyampaikan aspirasi sebenarnya. Karena kita sadar betul dengan adanya pengurangan dana transport daerah yang 20% ini pasti akan berdampak karena bagaimana di tahun 2027 ini kita memenuhi mandatori belanja publik yang 30% ini. Kalau jujur kami Denpasar sudah capaiannya 34%, Pak. Dalam menghadapi situasi global seperti ini, ya tentu kita harus benar-benar bagaimana melakukan langkah-langkah konstruktif, langkah-langkah efisiensi, memaksimalkan pendatapan, sehingga kita bisa memenuhi mandatori tersebut. Tapi kalau boleh dalam kondisi ini ya minimal tahunnya diundur lah dulu pada 2027. Mungkin bisa, sehingga kami lah di Denpasar mudah-mudahan di keluarga besar wilayah 4 tidak sama seperti kami. Hadirin yang saya hormati, bila kita mencermati tema agenda Raker tahun ini, kolaborasi kota harmoni Nusantara, tentu ini menjadi satu tema yang strategis dan cukup baik untuk kita laksanakan pada hari ini. Karena dengan harmoni ini adalah mensinergikan antara potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota dan pusat tempat dan juga mungkin terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, termasuk juga kebijakan-kebijakan pusat yang ada saat ini. Mari kita bersama dalam kita nanti, dan mudah-mudahan nanti ada satu solusi, dan solusi ini apabila tidak bisa kita selesaikan dalam rapat-rapat saat ini, nanti juga akan kita akan bawa di dalam tawaran nasional nanti akan di Medan. Sidang pleno ini diharapkan akan menghasilkan rumusan sikap bersama yang kuat, rekomendasi kebijakan yang tajam, serta kesepakatan konkret yang akan dibawa sebagai suara Komwil keempat kepada forum-forum nasional APEKSI. Setiap aspirasi dan masukan yang lahir dari forum ini akan mencerminkan kepentingan nyata rakyat di kota masing-masing. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar didapuk menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat kerja Komisariat Wilayah atau Raker Komwil keempat ke-21 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2026. Kegiatan yang diikuti 13 pemerintah kota, anggota Komisariat Wilayah 4 tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 Mei mendatang. Sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, Denpasar siap penuh untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan yang dipusatkan di sejumlah lokasi strategis di wilayah kota. Ketua TVPKK Kota Denpasar, Sagung Antari Jaya Negara menjelaskan bahwa pelaksanaan Raker Komwil keempat APEKSI menjadi momentum penting bagi Kota Denpasar. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang pertemuan antar pemerintah kota, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi untuk membahas berbagai isu strategis perkotaan. Ia mengatakan forum tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan dan inovasi baru dalam mendukung pembangunan kota yang lebih maju dan berkelanjutan. Sagung Antari menambahkan momentum pelaksanaan Raker Komwil juga menjadi kesempatan emas bagi Kota Denpasar untuk memperkenalkan potensi pariwisata daerah kepada seluruh peserta yang hadir. Berbagai destinasi unggulan mulai dari wisata bahari, city tour, hingga wisata seni dan budaya akan diperkenalkan sebagai bagian dari upaya memperkuat citra Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Sebagai tuan rumah, momentum ini menjadi waktu yang baik untuk promosi wisata, baik wisata bahari, city tour, hingga wisata budaya. Pihaknya ingin para peserta tidak hanya mengikuti rapat kerja, tetapi juga merasakan langsung keramahan dan kekayaan budaya Kota Denpasar. Hari ini adalah rangkaian dari Korwil 4, APEKSI Korwil 4 ke-21, yaitu acara Ladies Program.
kami mengambil lokasi salah satu heritage Kota Denpasar, yaitu di Puri Jerekute. Mana kegiatan hari ini kami ajak ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Korwil Wilayah 4 untuk tadi belajar menari dan juga belajar membuat gebogan. Jadi saya sungguh bangga, mereka antusias sekali dan pengen tahu, bahkan tadi ikut membuat, ikut menari. Jadi secara tidak langsung kami juga memperkenalkan budaya kami, adat dan budaya kita di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Lebih lanjut, Sagung Antari mengatakan bahwa rangkaian kegiatan akan dikemas secara komprehensif selama 3 hari pelaksanaan. Untuk kegiatan Jumat 22 Mei 2026 ini dilaksanakan Ladies Program Apeksi yang berlokasi di Puri Jerekute dan Pasar Kumbasari. Di Puri Jerekute dan Pasar, perwakilan 13 pemerintah kota anggota Komisariat Wilayah 4 disambut dengan tari sekar jempiring. Selanjutnya, para peserta mengikuti pelatihan menari pendet dan membuat gebogan sebagai bagian dari pengenalan budaya Bali. Setelah makan siang, para perwakilan lanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Pasar Kumbasari untuk melihat langsung aktivitas perdagangan dan produk kerajinan khas lokal Kota Denpasar. Hendra, Bali TV. Penataan pertokoan Jalan Sulawesi akan dimulai awal bulan Juni. Pengerjaan bertahap dengan kawasan heritage. Kami segera kembali dengan laporannya. Serpot aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun anak ke alit nek kulit. Mekatah kalau kebaos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan dengan di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, penataan pertokoan di Jalan Sulawesi ditargetkan akan mulai pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Penataan yang rencananya akan dilakukan berbarengan dengan beberapa titik di kawasan heritage ini akan dilakukan bertahap, mengingat adanya pergeseran anggaran yang difokuskan pada penanganan sampah. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa Kamis 21 Mei 2026 mengatakan awalnya penataan kawasan heritage rencananya akan mengerjakan beberapa titik yakni Jalan Hasanuddin, Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, dan Jalan Sumatera. Namun karena sebagian dana digeser untuk penanganan sampah yang ke kawasan heritage Gajah Mada dikerjakan dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama dilakukan di tahun 2026 menyasar Jalan Hasanuddin, Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi bagian depannya. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2027. Penataan pertokoan Jalan Sulawesi ini dilakukan juga berkaitan dengan pasca banjir yang terjadi 10 September 2025 lalu.
Pemkot Denpasar juga akan mengalokasikan anggaran untuk penataan yang di bantaran sungainya. Saat ini pengerjaan senderan atau tanggul sudah mulai dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai BWS menggunakan dana APBN. Proyek tersebut bertujuan mengembalikan fungsi sungai, termasuk lebar alur sungai seperti semula. Setelah senderan selesai, barulah penataan bagian atas atau sempadan dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk penataan yang mencakup Jalan Sulawesi, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Hasanuddin disiapkan total anggaran mencapai 83 miliar rupiah. Riasa Bali TV. Universitas Warmadewa menjadi tuan rumah rapat kerja wilayah LL Dikti wilayah 8 yang diikuti 105 perguruan tinggi swasta se-Bali dan Nusa Tenggara Barat. Forum ini membahas percepatan mutu dan akses pendidikan tinggi menuju kampus unggul dan berintegritas. Rakerwil yang berlangsung di Auditorium Widya Sabha Utama Unwar ini dibuka oleh PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Prof. Badri Munir Sukoco. Kegiatan mengusung tema akselerasi mutu dan aksesibilitas pendidikan tinggi melalui harmonisasi indikator kinerja perguruan tinggi dan LL Dikti. Rektor Unwar Profesor D. Suranaya Pandit mengatakan kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi momentum bagi perguruan tinggi swasta untuk memperkuat kualitas pendidikan di tengah tantangan global. Menurutnya kehadiran narasumber dari kementerian dan lembaga strategis juga membantu kampus memahami arah kebijakan pendidikan tinggi nasional. Saya selaku Rektor Universitas Warmadewa mengucapkan apresiasi yang luar biasa dari Universitas Warmadewa kepada LL Dikti wilayah 8 yang memberikan kepercayaan kepada Universitas Warmadewa selaku co-host, selaku tuan rumah agenda acara rapat kerja wilayah LL Dikti wilayah 8 dengan menghadirkan seluruh rektor dan ketua yayasan di lingkungan wilayah LL Dikti 8. Sementara itu, Kepala LL Dikti wilayah 8, Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi menyebut, mutu pendidikan tinggi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai bertambahnya perguruan tinggi dan program studi dengan akreditasi unggul. Ia menjelaskan penguatan mutu dilakukan melalui pembenahan tata kelola, penguatan perencanaan strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kolaborasi dan evaluasi program. Selain itu, LL Dikti 8 juga terus mendorong akses pendidikan tinggi melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK yang kini menjangkau sekitar 17.000 mahasiswa. Kami dengan tugas tunggal memfasilitasi mutu pendidikan tinggi di wilayah kami, Bali dan NTB. Bapak Sekjen hadir membuka dan memberikan bagaimana IKU LL Dikti, IKU perguruan tinggi selaras dengan visi misi Bapak Presiden. Harapannya indikator kinerja utama dari Bapak Menteri diturunkan ke kami, LL Dikti, IKU perguruan tinggi turunan dari IKU dan Renstra dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang kemudian diterapkan ke masing-masing fakultas, prodi. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Badri Munir Sukoco mengapresiasi langkah LL Dikti 8 dalam menyelaraskan indikator kinerja perguruan tinggi dengan kebijakan Kemendikti Saintex. Ia berharap seluruh perguruan tinggi swasta dapat rutin melaporkan capaian kinerja agar pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tepat sasaran. Penajaman ya terkait dengan indikator kinerja utama Kemendikti Saintek sesuai dengan Permendikti Saintek nomor 40 tahun 2025 terkait dengan Renstra Kemendikti Saintek maupun Kemendikti Saintek nomor 358 terkait dengan IKU dan Kemendikti Saintek 361 terkait dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
kami berharap nanti perguruan tinggi yang hadir hari ini kurang lebih sekitar 105 PTS itu bisa melakukan pelaporan secara berkala sesuai dengan yang kita minta, sehingga kita bisa memberikan intervensi kebijakan yang memang tepat. Rakerwil LL Dikti Wilayah 8 ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait. Melalui forum tersebut diharapkan lahir rekomendasi strategis untuk memperkuat pendidikan tinggi yang unggul, berdampak, dan berintegritas. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi uji coba rekayasa lalu lintas 2 simpang Jalan Hang Tuah Denpasar akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perhubungan Provinsi Bali akan melaksanakan uji coba manajemen dan rekayasa lalu lintas MRLL pada 2 simpang di kawasan Jalan Hang Tuah Denpasar. Uji coba tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran arus lintas di kawasan tersebut. Dan rekayasa lalu lintas akan dilaksanakan di 2 lokasi simpang, yakni Simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Danau Beratan, dan Simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Sedap Malam. Rencana penerapan MRLL tersebut telah dibahas bersama sejumlah stakeholder. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kadek Mudarto, mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan kajian teknis di lapangan pada Simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Danau Beratan, terjadi konflik pergerakan kendaraan akibat adanya kendaraan yang melakukan pergerakan belok kanan dari arah Jalan Hang Tuah Barat menuju Jalan Danau Beratan dan dari Jalan Danau Beratan menuju arah timur, sehingga menimbulkan antrean dan perlambatan arus lalu lintas di Jalan Hang Tuah. Bahkan pada kondisi tertentu, ekor antrean mencapai Simpang Grand Bali Beach dan menghambat arus lalu lintas di Jalan Bypass Ngurah Rai. Sementara itu, pada Simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Sedap Malam terjadi tundaan dan antrean kendaraan yang cukup panjang akibat pengaturan fase APLL yang belum optimal, di mana pergerakan kendaraan lurus dan belok kanan dari arah timur dan barat Jalan Hang Tuah masih berada dalam fase yang sama. Selain itu, jumlah lajur pada pendekat Jalan Hang Tuah yang masih terbatas menyebabkan kendaraan belok kanan menghambat pergerakan kendaraan lurus sehingga memacu antrean kendaraan pada simpang tersebut. Nanti skemanya itu adalah nanti kita akan lakukan dari pagi ya, karena biasanya kan volume peaknya itu adalah pagi sama sore gitu. Nah, tapi kita akan lakukan untuk di Jalan Danau Beratan, kita akan lakukan pemasangan
water barrier juga ininya. Selain itu mungkin pada tahap uji coba kita akan tempatkan personil juga untuk sekaligus melakukan sosialisasi, sekaligus melakukan pengaturan. Mungkin nanti bekerja sama dengan rekan-rekan di kepolisian gitu. Nah, untuk yang di Simpang Sedap Malam, yang kita lakukan adalah sebenarnya perubahan dari fase pengaturan lampu lalu lintas. Jadi yang saat ini ada 2 fase, artinya 2 fase itu yang dari arah barat sama dari arah timur itu bersamaan, utara ke selatan bersamaan. Nah, kita akan ubah gitu, karena kita lihat ada juga crossing atau persilangan dari pengendara yang datang dari arah timur mau ke Sedap Malam dengan yang datang dari arah barat. Nah, kemudian yang dari arah timur ini kita akan beri kesempatan terlebih dahulu sehingga tidak bersamaan dengan yang datang dari arah barat. Tentu kita berharap uji coba ini berhasil, dan untuk berhasil tentu satu memang pengaturannya sendiri, yang kedua tentu dukungan dari masyarakat, dalam arti masyarakat mau mematuhi pengaturan yang kita siapkan, juga mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalau memang hasil uji coba ini memberi dampak yang positif terhadap lalu lintas di area tersebut, nah kita akan lakukan evaluasi dan mungkin bisa akan kita permanenkan kalau memang ini memang kita anggap lebih baik ininya secara data ya. Tentu nanti kita basisnya data saat ini berapa tundaannya, berapa panjang antrian, nanti kita bandingkan dengan setelah dilakukan uji coba gitu. Uji coba ini bersifat evaluatif dan akan disertai pemantauan secara berkala terhadap kondisi lalu lintas di lapangan. Sebagai dasar penyempurnaan pengaturan lalu lintas ke depan, pihaknya berharap dukungan dan kerjasama masyarakat selama pelaksanaan uji coba berlangsung demi terciptanya lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan lancar. Bunga dan Angkat, Bali TV. Menjaga kebersihan dan kelestarian ekosistem mangrove, Satpol PP Provinsi Bali bersama nelayan dan komunitas lingkungan melaksanakan aksi bersih-bersih sampah plastik di kawasan ekowisata Batu Lumbang, Pemogan, Denpasar hari Jumat 22 Mei 2026. Dari aksi tersebut terkumpul puluhan kantong sampah plastik yang menumpuk di kawasan hutan mangrove. Kawasan hutan mangrove Tahura Ngurah Rai, khususnya di ekowisata Batu Lumbang, Pemogan, menjadi salah satu ekosistem penting bagi kehidupan biota laut sekaligus lokasi edukasi lingkungan bagi masyarakat. Namun kondisi kawasan mangrove saat ini masih terancam oleh tumpukan sampah plastik yang terbawa arus sungai dan menyangkut di akar-akar mangrove. Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah personel Satpol PP Provinsi Bali bersama nelayan, ekowisata Batu Lumbang, dan komunitas pecinta lingkungan turun langsung membersihkan sampah plastik di kawasan mangrove. Dari aksi bersih-bersih ini terkumpul puluhan kantong sampah plastik yang didominasi sampah anorganik. Kegiatan konservasi atau clean up mangrove yang dilakukan oleh Satpol PP Bali ini sangat bagus sekali, sehingga mengurangi beban pekerjaan kami di sini yang biasanya dilakukan oleh 12 orang mengut sampah di sini. Kami sangat terbantu dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, sehingga dapat mengurangi sampah yang ada di kawasan mangrove ini. Di kawasan Tahura Ngurah Rai sendiri terdapat 33 jenis mangrove dengan 15 di antaranya merupakan mangrove sejati yang memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Idewo Nyoman Rai Darmadi, mengatakan, kegiatan ini juga menjadi bentuk edukasi agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan terutama ke aliran sungai. Rawa-rawa yang boleh dikenal oleh banyak orang, ini rawa-rawa. Jadi kita lihat banyak sekali plastik yang buat mangrove. Ini kita bicara di hilir, ya, berkaitan hilir. Itu menjadi catatan kita semua, pada masyarakat juga, agar kita sama-sama menjaga alam kita. Kalau di hulu, ya, buang sampah ke sungai, jatuhnya ke sini, akhirnya juga dapat berdampak kepada kelestarian mangrove kita. Aksi bersih-bersih ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekaligus menjaga kelestarian hutan mangrove sebagai penyangga ekosistem pesisir di Bali. Winata dan Edi, Bali TV.
Pemerintah perpanjang pemberlakuan WFH hingga 2 bulan ke depan. Kami segera kembali dengan informasinya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan work from home WFH hingga 2 bulan ke depan. Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis 21 Mei. Langkah ini diambil mengingat kondisi geopolitik dan perang yang melanda kawasan Timur Tengah belum berakhir. Tadi melaporkan ke Bapak. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 21 Mei, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan aturan work from home sekali dalam seminggu bagi ASN. Airlangga menyebut aturan itu akan diperpanjang hingga 2 bulan ke depan. Adapun alasan diperpanjangnya aturan WFH, menurut Airlangga tiada lain untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global dan perang yang melanda kawasan Timur Tengah yang saat ini masih berlangsung. Selain itu, pemerintah juga akan mempersiapkan sejumlah insentif guna mendorong pergerakan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini. Meski begitu, Airlangga tak menjelaskan secara rinci intensif seperti apa yang dimaksud. Berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak. Sebelumnya, Airlangga menyebut pertemuan dengan Presiden bersama Menteri terkait juga untuk melaporkan terkait rencana implementasi pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor DHE yang mulai diberlakukan pada 1 Juni mendatang. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti CPO, batubara, dan ferroalloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan saat ini pemerintah tengah menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu. Bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Juli Suwarte dan Ketut Madiase melaporkan.
Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia di Kabupaten Buleleng terus diperkuat. Salah satunya adalah melalui fokus group discussion yang digelar Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja bersama sejumlah instansi terkait. Korban dimiliki melalui ancaman. Fokus Group Discussion atau FGD terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang, TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM di Singaraja melibatkan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Bali, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Buleleng dan sejumlah lembaga pelatihan kerja di Buleleng. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja Anak Agung Gede Kusuma Putra mengatakan TPPO dan TPPM merupakan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi kemanusiaan. Menurutnya, modus kejahatan tersebut terus berkembang dengan menyasar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Pengawasan kami tidak serta-merta bisa maksimal karena adanya ketidakjujuran dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kedepannya kami berharap dengan kegiatan seperti ini, masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng, bisa lebih paham bahayanya apa, menjadi TKI atau PMI non-prosedural, terus juga manfaatnya apa apabila menjadi PMI prosedural secara legal. Menurutnya, imigrasi memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi perdagangan orang, mulai dari proses wawancara, paspor hingga pengawasan lalu lintas orang di tempat pemeriksaan imigrasi. Namun upaya itu dinilai memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SDM Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peningkatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terjerat bujuk rayu perekrut ilegal. Melalui kegiatan ini, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor diharapkan semakin kuat guna menekan kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia khususnya di wilayah Bali Utara. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan latihan skateboard di skatepark Kute ramai diminati anak muda hingga balita. Seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekini awaknya ini makatang lo, awaknya ini makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing idang kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktu ini ceramah, cerita presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadap ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati.
Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kita nakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, suasana pagi jelang siang di skatepark Kuta tampak ramai dipadati para pecinta skateboard atau papan seluncur. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa terlihat berlatih berbagai teknik dasar dan freestyle di arena tersebut. Keberadaan skatepark ini menjadi ruang positif bagi komunitas skateboard untuk menyalurkan hobi sekaligus mengembangkan bakat. Menurut pelatih skateboard Wayan Eko, skatepark kerap dimanfaatkan komunitas untuk latihan rutin. Bahkan setiap minggunya tersedia kelas free lesson maupun latihan privat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keberadaan komunitas dinilai sangat membantu perkembangan kemampuan individu para skateboarder. Wayan Eko menyebut untuk menjadi pemain skateboard yang mahir diperlukan latihan rutin, disiplin, serta keberanian mencoba teknik baru. Selain itu, para pemula juga wajib menguasai sejumlah teknik dasar sebelum masuk ke tahap freestyle. Teknik dasar tersebut diantaranya menjaga keseimbangan di atas papan, pushing atau teknik mendorong papan saat melaju, turning atau berbelok, curving, hingga ollie atau lompatan dasar yang menjadi fondasi berbagai trik skateboard. Setelah menguasai dasar tersebut, pemain dapat melanjutkan ke teknik kickflip, pop shop it hingga green. Di sini kita ada lesson tiap minggu, jadinya siapa aja bisa main, ada free lesson, ada dari komunitas dari desa Kuta juga disupport. Jadi biar ada regenerasi. Itu private kan jadinya by call, jadinya bisa di skatepark lain. Ada pilihan di sini juga, harus latihan terus. Jadinya semakin banyak jam terbangnya, semakin cepat belajar triknya, dan komunitas kan saling support. Jadinya ada yang belajar ini, ada yang ngasih tahu yang baru, bisa push kasih tahu caranya, jadi bisa push. Jadi komunitas sangat membantu untuk perkembangan individu sama komunitasnya juga. Kalau untuk basic dari pushing, nanti kick turn, tic tac, bisa drop dari ledge sama drop dari quarter, dan mainnya kencang jadi dari speed nanti kebuka yang lain, karena ini kan masalah individual sport ya, jadi individunya di skillnya dibagusin dengan main. Menariknya, di tengah aktivitas latihan, seorang balita berumur 2 tahun juga tampak antusias mencoba bermain skateboard dengan pendampingan orang tuanya. Aksi balita tersebut bahkan menjadi perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara yang melintas di kawasan Kuta. Keberadaan skatepark Kuta pun diharapkan terus menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas serta menjauhkan diri dari aktivitas negatif. Oke, 1, 2, 3, injek.
Lurus. Indrawan, Bali TV. Sebanyak 17.702 mantan siswa pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Teknik TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun anggaran 2026 resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD berpangkat prajurit 2. Pelantikan ini menjadi awal pengabdian para prajurit muda kepada bangsa dan negara. Upacara penutupan pendidikan dan pelantikan prajurit baru TNI Angkatan Darat berlangsung tertib dan hikmat. Sebanyak 17.702 mantan siswa Dikmata Teknik TNI AD gelombang 1 tahun anggaran 2026 resmi menyandang pangkat prajurit 2 atau Prada. Dalam amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang dibacakan Kasdam Simlan Udayana, Brigjen Taufik Hanafi, disampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar militer selama 2 bulan. Kasat menyebut keberhasilan tersebut lahir dari kerja keras, disiplin, semangat pantang menyerah, serta dukungan keluarga dan lingkungan pendidikan. Selain menjadi perubahan status dari masyarakat sipil menjadi prajurit militer, pelantikan ini juga menjadi awal tanggung jawab besar dalam mengemban tugas negara. Para prajurit muda diingatkan agar menjaga kehormatan diri dan memegang teguh nilai-nilai dasar keprajuritan. Selama pendidikan, para siswa dibekali materi, teori, dan praktek keterampilan militer yang menguji kemampuan fisik, mental, dan moral hingga disiplin. Kasat menegaskan jati diri prajurit TNI AD tercermin melalui kemampuan dasar militer seperti bela negara, menembak, renang, hingga taktik pertempuran. Kehadiran prajurit muda ini juga dinilai strategis untuk mendukung penguatan batalion teritorial pembangunan yang diproyeksikan menghadapi berbagai tantangan bangsa. Prajurit diharapkan tidak hanya siap bertempur tetapi juga hadir membantu masyarakat dan memperkuat ketahanan wilayah. Yasri Yuli, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadepati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukarenkarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.